Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bertentangan pencurian dalam perspektif Islam dan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38 dan 39 yang dijelaskan dalam buku tafsir ayat Ahkam. Untuk membahas tema ini, saya bersama narasumber yang akan menjelaskan isi ayat dan penafsirannya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh host kita yang bernama Paki untuk pengetahuan mengenai salah satu hukum pidana dalam Islam, yaitu pencurian. Baik, langsung dari pertanyaan pertama. Apa bunyi dan kandungan umum dari surah Al-Maidah ayat 38 dan 39? Baik, saya akan menjelaskan dalam surah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Dalam ayat tersebut Allah berfirman bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri harus dipotong tangannya sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai pelajaran bagi masyarakat. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan bahwa siapa saja yang bertaubat setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki dirinya, maka Allah akan menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini berbicara tentang hukuman bagi pencuri sekaligus membuka pintu taubat bagi pelakunya. Baik, menurut penjelasan dalam buku, apa ini maksud dalam pencurian atau sorekoh? Dalam buku dijelaskan bahwa sarikoh berarti mengambil harta milik orang lain secara diam-diam ataupun sembunyi-sembunyi. Secara syariat, pencurian adalah tindakan seseorang yang mengambil harta orang lain yang tersimpan atau terjaga pada tempatnya dengan jumlah tertentu tanpa hak dan tanpa alasan yang dibenarkan. Karena itu, tidak semua pengambilan barang disebut pencurian. Ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi sehingga seseorang dapat dikategorikan sebagai pencuri menurut hukum Islam. Baik, dalam ayat disebutkan laki-laki pencuri dan perempuan pencuri. Mengapa laki-laki disebut terlebih dahulu? Menurut penjelasan para ulama yang dikutip dalam buku, laki-laki disebut lebih dahulu karena pada umumnya tindakan pencurian lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Mereka biasanya lebih berani mengambil risiko dalam melakukan kejahatan tersebut. Berbeda dengan ayat tentang zina yang justru menyebut perempuan lebih dahulu karena dampak dan akibat perbuatannya lebih tampak pada perempuan. Lalu bagaimana hukuman bagi pencuri menurut ayat tersebut? Ayat ini menjelaskan adanya hukuman potong tangan bagi pencuri yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam buku dijelaskan bahwa pencurian termasuk jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah dan tidak boleh diubah oleh manusia. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian tangan yang dipotong adalah sampai
pergelangan tangan dan pelaksanaannya dimulai dari tangan kanan. Namun, penerapan hukuman ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, termasuk nilai harta yang dicuri dan keadaan pencurian itu sendiri. Baik. Terus, apa alasan Islam menetapkan hukum yang cukup tegas terhadap pencurian tersebut? Menurut penjelasan buku, tujuan hukum tersebut bukan semata-mata untuk menyakiti pelaku, tetapi sebagai balasan yang adil atas kejahatan dan sebagai pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Dengan adanya hukuman yang tegas, diharapkan keamanan, ketertiban, dan hak kepemilikan dalam masyarakat dapat terjaga. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika pencuri tersebut menyesali perbuatannya lalu bertobat dia? Ini dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 39. Baik, saya akan menjelaskan surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallahu lahu mulku samawati wal ard. Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah menegaskan bahwa siapa saja yang bertobat setelah melakukan pencurian dan memperbaiki dirinya, maka Allah akan menerima tobatnya. Artinya, meskipun seseorang pernah melakukan kesalahan besar, ia tetap memiliki kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, selama benar-benar menyesali perbuatannya dan memperbaiki dirinya. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah para ulama memiliki pendapat yang sama mengenai pencuri yang bertobat tersebut? Tak sepenuhnya sama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukuman potongan tangan tidak gugur hanya karena pelaku telah bertobat. Tobatnya bermanfaat untuk menghapus dosa dan menyelamatkannya dari siksa akhirat. Namun, dalam mazhab Hambali terdapat pendapat bahwa hukuman tersebut dapat gugur dengan adanya tobat pencuri sebelum perkara diproses. Baik, dari pembahasan ini, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa Islam sangat menjaga hak milik setiap orang dan melarang segala bentuk pengambilan harta tanpa hak. Selain itu, Islam juga mengajarkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang. Di satu sisi ada hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi di sisi lain juga Allah tetap membuka pintu tobat bagi siapa saja yang ingin memperbaiki dirinya. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari narasumber. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Dalam surah Al-Maidah ayat 38 sampai 39 dijelaskan adanya hukuman bagi pencuri sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat. Namun Islam juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas narasumber dan teman-teman yang menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.